Ini yang kita mau bahas hari ini, dan tema hari ini yaitu dia perlu menguduskan kita agar kita dapat saling membangun. Karena salah satu pertanyaan murid-murid adalah, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Jadi murid-murid sedang berpikir, mudah-mudahan saya yang paling hebat. Yang lain berpikir, mudah-mudahan saya yang paling luar biasa. Yang lain berpikir, mudah-mudahan saya yang paling dihargai. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah dunia ini. Dunia yang berkompetisi. Dunia yang sedang merasa bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Dunia yang sedang bersaing. Tetapi ketika kita dikuduskan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak hidup lagi untuk diri kita. Kita gak hidup lagi untuk kebanggaan kita. Kita gak hidup lagi untuk nama kita sendiri. Babel besar itu udah hilang dalam hidup kita. Tapi sekarang bagaimana saya hidup agar kemuliaan Tuhan semakin dahsyat dan semakin luar biasa melalui saya. Wow, haleluya. Jadi dia perlu menguduskan kita agar hidup kita tidak lagi mikirin diri kita sendiri, tapi kita bisa punya hati untuk kerajaan Allah sehingga kita ada untuk saling membangun. Klik. Roma 14 ayat 16 sampai 19 bilang, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Artinya, ketika kamu melakukan yang baik, nggak semua orang setuju. Ada orang coba menjatuhkan saudara, memfitnah saudara. Tujuannya sama, supaya saudara kecewa, supaya saudara lemah, supaya akhirnya saudara berkata, percuma saya berbuat yang baik. Buktinya saya buat yang baik pun saya tetap dicurangi, saya tetap dijahati, saya tetap dikhianati. Ya udah, buat apa saya hidup yang baik? Hari ini saya mau bilang buat saudara, Tuhan tahu fenomena akhir zaman ini, karena itu Tuhan ingatkan. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan biarkan difitnah, jangan biarkan digoyahkan, jangan biarkan dipengaruhi. Kalau engkau tahu itu yang baik, itu yang kehendak Tuhan, lakukan apapun harganya. Karena kita nggak butuh endorsement dari manusia, kita nggak butuh penghargaan manusia. Tapi kita tahu waktu kita lakukan yang benar dan bertanggung jawab, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the end of the day, Alkitab jelaskan ada 3 hal yang luar biasa ini. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab bilang bahwa kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, Alkitab berkata, barang siapa yang melayani dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Klik. Ayat yang ke-19 bilang, sebab itu, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi tujuannya bagaimana bukan menerima glorifikasi untuk diri sendiri. Bagaimana supaya kita bukan kelihatan hebat sendiri. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman. Tapi Alkitab bilang, kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak Tuhan, dia harus punya 3 fondasi ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kebenaran, damai sejahtera, sukacitanya terjadi jika kita mau saling membangun satu sama lainnya. Jangan sukacita kita karena kita lebih daripada yang lain. Makanya fenomena sekarang, hamba Tuhan satu serenang menyerang hamba Tuhan lain. Kadang-kadang bukan firman Tuhan yang dikupas, tapi seneng gitu motongin khotbah pendeta-pendeta tertentu, lalu ditanggapin, wah diserang, dijatuhin. Dia sedang kayak bilang, wah saya lebih hebat dari hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini gak benar, hamba Tuhan ini sesat, hamba Tuhan ini salah. Ngomongnya begini, saya lebih hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, roh setan apa yang masuk dalam diri saudara? Siapa yang memberi kuasa buat saudara untuk nanggapin orang, nyerang orang, jatuhin orang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai rekan dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan kita.
Yang Tuhan inginkan kita beritakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Bukan jatuhin orang, bukan hancurkan orang. Bukan tunjukkan bahwa dirimu yang lebih hebat. Karena kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi semuanya itu, ayat yang ke-9 bilang, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dengan lain kata, Alkitab bilang, karena kita sudah dikuduskan, kita nggak lagi mikir siapa yang paling hebat, siapa yang paling suci, siapa yang paling benar, siapa yang paling luar biasa, siapa yang paling berkenan kepada Tuhan. Tapi justru ketika kita sudah disucikan, hal yang terdahsyat terjadi. Tuhan mau kita punya semangat untuk saling membangun. Wow, haleluya. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya harus saling membangun. Yes, sama-sama bilang saya harus saling membangun. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, saya harus saling membangun. Suami harus bangun istrinya. Istri harus bangun suaminya. Orang tua harus bangun anak-anaknya. Anak-anak harus bangun orang tuanya. Seorang menantu harus membangun, memberi semangat buat mertuanya. Seorang mertua harus membangun, harus memberi semangat buat menantunya. Ipar yang satu harus membangun, harus memberi semangat buat ipar-iparnya. Ketika kita punya semangat begitu, hidup kita bukan, oh tapi saya disakiti, saya dikecewakan. Lupakan itu, karena untuk itu ada Tuhan yang akan bela kita. Tapi untuk dunia yang tersesat, ada kita yang diutus ke muka bumi ini. Alkitab jelas bilang, kamu diutus Tuhan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tapi tugas kita saling membangun. Untuk kita ada Tuhan yang menguatkan kita. Tapi untuk dunia yang tersesat, ada kita yang ditaruh Tuhan di muka bumi ini. Wow, haleluya, klik. Di sini saya pelajari, rancangan setan selalu perpecahan dan kekacauan. Hubungan Tuhan dengan Adam dan Hawa yang manis di Taman Eden dihancurkan. Karena rancangan setan perpecahan dan kekacauan. Kain dan Habel, persaudaraan yang rukun. Akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Karena rancangan setan, perpecahan dan kekacauan. Coba kita lihat sekarang. Keluarga bisa hancur. Hanya karena perang Israel dan Hamas Palestina. Yang bilang, oh ini perang, oh ini genosida. Saudaraku, kalau kita mau jujur, orang Israel dan Palestina yang ada di jalan, semua rindukan damai. Yang ribut itu hanya politisinya. Tapi kita di sini bisa ribut keluarga. Karena yang satu sibuk genosida, yang satu sibuk perang. Yang satu pro Israel, yang satu pro Palestina. Hello? Buat sayang kok dipakai setan. Ih, pendeta ini apa-apa dipakai setan. Loh, memang setan maunya perpecahan dan kekacauan. Alkitab kan bilang berbahagia orang mau damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ributnya Rusia dengan Ukraine misalnya. Ribut juga di rumah. Soal ijazah palsu Pak Jokowi bisa ribut di rumah. Ipar satu gak ngomong sama ipar yang lain. Karena yang satu dianggap pendukung Roy Suryo. Yang lain pendukung UGM. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh gak? Banyak isu-isu yang kita biarkan, kita tunggu hasilnya. Kalau memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita doakan. Iblis sedang mata gelap akhir zaman ini. Dan dia mau menyerang dengan roh kekacauan dan roh perpecahan. Makanya banyak rumah tangga bercerai. Banyak komunitas-komunitas hancur, banyak pelayanan-pelayanan rusak. Karena spiritnya, spirit perpecahan dan kekacauan. Sementara rancangan Allah pemulihan dan saling membangun. Siapapun yang berkata Tuhan pakai aku, maka dimanapun dia ada dia harus membawa pemulihan. Dia harus punya semangat untuk membangun dan mempersatukan. Karena selalu saya bilang,
untuk terlibat dalam perpecahan dan kekacauan. Perlu semangat kebencian. Tapi itu terlibat dalam pemulihan, selalu ada semangat kasih. Bukankah hari ini kita tinggal 6 hari lagi merayakan Natal? Stop terlibat dalam keributan apapun. Karena iblis mau menaruh kebencian, supaya kau terlibat dalam keributan dan perpecahan apapun. Tapi sebaliknya Tuhan akan berikan kasih bagimu. Damai Kristus bagimu. Untuk terlibat dalam pemulihan dan kesatuan dalam kasih dan kemurahannya. Wow, haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Rancangan setan adalah perpecahan dan kekacauan. Sementara rancangan Allah adalah pemulihan. Saling membangun, saling menguatkan. Saling menuntun pada damai sejahtera. Klik. Nah, saya pelajari. Adapun dikuduskannya kita. Karena Tuhan punya target dalam hidup kita. Bahwa Tuhan bukan hanya puas supaya kita sampai di sorga. Tapi Tuhan mau supaya kita bawa suasana sorga sementara di muka bumi. Makanya ajaran doa Bapa kami berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Bagaimana kita mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi? Lewat sikap kita. Karena selalu saya bilang, kita hanya bisa berikan apa yang kita punya. Kalau di hati kita ada damai, kita bisa bawa damai. Tapi kalau di hati kita ada luka, kita hanya bisa melukai. Kalau di hati kita ada kebencian, yang bisa kita berikan hanyalah kebencian. Kalau di hati kita ada kekerasan, kita selalu akan keras gitu. Kita tuduh orang, kita sikat orang, kita jatuhin orang. Karena nggak ada kasih Kristus dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Tuhan menguduskan kita dengan target. Bukan hanya supaya kita masuk surga. Tapi supaya kita bisa membawa suasana surga. Sementara kita di muka bumi dengan sikap saling membangun. Klik. Nah, saya pelajari. Karena orang belum dikuduskan, akan dipenuhi satu, dengan iri hati. Jadi karena ada iri, ada kompetisi. Karena ada iri hati, ada semangat untuk menjatuhkan. Karena ada iri hati, ada semangat untuk mengalahkan. Tetapi orang yang sudah dikuduskan, Tuhan membersihkan dari iri hati. Karena dia tahu persis. Setiap orang diberkati Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan setiap orang dengan berkat masing-masing itu berharga bagi kebersamaan dan kemajuan tubuh Kristus. Yang kedua, orang yang belum dikuduskan akan dipenuhi dengan kecewa dan kepahitan. Coba saudara lihat. Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, there is no place. Pertanyaan saya, adakah dia kecewa? Adakah dia kepahitan? Adakah Yusuf nyalakan Maria? Adakah Maria nyalakan Yusuf? Adakah Maria dan Yusuf nyalakan Tuhan? Adakah mereka nyalakan keadaan? Apakah mereka menyalakan orang Bethlehem? Setan selalu tawarkan buat kita. Kenapa saya begini? Karena ini, karena ini, karena ini. Untuk menciptakan kekecewaan dan kepahitan dalam diri. Natal mengajar kepada kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ini yang saya bilang. Bu, Pak, adik-adik muda, boleh gak sih? Kita sedang mau mempersiapkan diri merayakan Natal. Natal sebentar lagi tiba. Dan kemudian 1 minggu setelah Natal kita akan masuk ke tahun baru. Terus masih gitu kita mau nyimpan kepahitan, kecewa, kebencian, amarah dalam hidup kita. Terlalu berat.
As your pastor, sebagai gembala, hari ini saya minta kepahitan saudara. Tinggalkan di kaki Tuhan. Saya minta kekecewaan saudara. Saya minta kebencian saudara. Tinggalkan di kaki Tuhan. Saya mau engkau pulang dengan damai sejahtera. Saya mau engkau pulang dengan sorak-sorai dan kesadaran saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Hidup saya berarti. Saya tidak mau simpan sampah-sampah busuk yang bernama kepahitan, kekecewaan, benci, dan kedendaman. Klik. Orang yang belum dikuduskan dipenuhi dengan manipulasi. Kita mau supaya apa yang kita mau harus terjadi. Yang Tuhan cari ketulusan. Boleh gak hidup gak usah halalkan segala cara? Kalau Tuhan sudah buka pintu gak ada yang bisa tutup. Ya tapi pendeta ini ada orang begini. Biarkan. Pokoknya kalau Tuhan mengendaki, selama kita sabar, selama kita taat, selama kita setia, itu pasti akan terjadi. Bukankah Yusuf satu kali bilang sama saudara-saudaranya, aku dapat mimpi. Di antara pohon-pohon ada pohon yang paling tegak. Dan yang lain tunduk. Semua bilang, wah, ini orang yang paling muda mau menjadi kepala atas kami semua. Lalu apa yang terjadi? Mereka jahati Yusuf. Mereka buang Yusuf ke sumur. Mau bunuh dia. Tapi akhirnya dipikir, nggak, jangan. Kita jual aja jadi budak supaya kita dapat untung. Orang buat apapun supaya menghalangi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Enggak tuh. Lewati hal yang sukar sampai terakhir dia dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan seorang pemerkosa. Tapi kalau Tuhan mau, nggak ada yang bisa tahan. Pak, boleh nggak usah hidup manipulasi, memaksakan kehendak. Adik-adik muda, boleh nggak hidup dengan jangan lagi bermanipulasi, memaksakan kehendak. Hidup tulus-tulus saja. Pokoknya doa, pokoknya sabar, pokoknya taat, pokoknya tekun menjalani setiap hari, setiap tantangan dengan iman kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan melihat yang terbaik yang Tuhan rencanakan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, saya pelajari. Orang yang belum dikuduskan dipenuhi iri hati, kekecewaan, kepahitan, manipulasi, dan kelicikan-kelicikan. Saudaraku, anak-anak Tuhan punya semangat untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Karena Alkitab sudah ajarkan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Rekan saya David Herson boleh memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan angkat hidupnya. Dari seorang yang tidak pernah bercita-cita hanya dengan modal sekolah teologi. Dia bilang sama saya juga, sekolahnya udah tutup lagi. Betul kawan? Tapi kalau Tuhan mau angkat, nggak perlu kelicikan apapun. Dari dulu saya tahu dia seorang yang sangat tulus untuk bangsa dan negara ini. Dia punya hati menjadi hamba Tuhan yang banyak berjuang untuk bangsa negara ini. Dan kalau Tuhan kehendaki, ada saja jalannya. Tuhan gak suka orang-orang licik. Tuhan suka orang-orang rendah hati yang selalu berserah dan menjalani segala sesuatu dalam ketaatan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita hidup untuk saling membangun. Pertanyaannya, bagaimana kita saling membangun? Yang pertama, kita bisa punya hati yang saling membangun. Yaitu dengan jiwa menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan. Betul, setiap orang bisa salah, setiap orang bisa punya kekurangan. Tapi setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang punya kelebihan. Jadi kalau kita lihat kelebihan orang, jangan kita bersaing. Kalau kita lihat kelebihan orang, jangan iri. Kalau kita lihat kelebihan orang, bukan nggak nyaman. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita lihat kelebihan orang, kita gandengan tangan, kita bersatu, kita maju. Makanya doa Yesus bilang, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Jadi yang pertama,
Bagaimana supaya kita bisa saling membangun? Yaitu kalau kita punya hati untuk bisa melihat kelebihan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa saling membangun? Kalau kita tetap menjaga kerendahan hati. Orang-orang sombong gak bisa saling membangun. Orang-orang sombong merasa semua orang salah, semua orang gak benar, semua orang gak beres, cuma gue yang paling beres. Tapi orang rendah hati berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan pakai aku. Tapi aku juga bersyukur. Orang lain dipakai Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Istri yang sombong akan merasa kalau gak ada gua, laki gua gak bisa buat apa-apa. Suami yang sombong akan berkata, tanpa istri saya juga bisa hidup. Ketika rumah tangga sudah ada pada saat seperti itu, kita udah gak bisa saling membangun lagi. Yang ada kita hanya saling menuntut. Orang sombong akan berkata, dia harus begini, dia harus begini, dia harus begini, dia harus begini. Karena penuh kesombongan. Tapi orang-orang yang menyadari bahwa saya ada karena anugerah Tuhan, maka saya akan tetap bergandengan tangan dengan siapapun. Jadi ingat bagaimana kita bisa saling membangun. Ketika kita bisa menghargai kelebihan orang. Jangan cuma sibuk dengan kekurangan, kelemahan, kesalahan orang. Tapi kita bisa melihat kelebihan orang lain. Yang kedua, waktu kita punya kerendahan hati. Dan yang ketiga saya pelajari, bagaimana kita bisa saling membangun. Kalau kita mengerti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Bagaimana dia membangun hari depan yang penuh harapan? Dengan doa yang berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya bahwa mereka berasal dari kami. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehendak daging adalah perpecahan. Kehendak setan adalah kehancuran. Tapi kehendak Allah adalah kesatuan. Natal adalah kepastian. Dengan Kristus lahir, Allah menjadi sama dengan manusia. Tidak lagi perbedaan antara Yahudi dan Yunani, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang bersunat dan orang tidak bersunat. Dengan Allah menjadi sama dengan manusia, pintu rahmat itu terbuka. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.